Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 Bimbingan Konseling Palembang. Dengan saya, Maya Septania Wardani, dan satu rekan saya yaitu Dewi Rizandri. Kali ini kami akan membahas materi tentang konsep dasar BK Belajar dan layanan BK Belajar. Selamat menyaksikan. Baiklah, saya akan membahas konsep bimbingan konseling belajar. Yang pertama adalah definisi bimbingan konseling belajar. Bimbingan berasal dari kata bahasa Inggris yaitu guidance, yaitu salah satu bidang dan program dari pendidikan. Dan program ini ditunjukkan untuk membentuk, mengoptimalkan perkembangan siswa. Sedangkan konseling merupakan proses pembentukan bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling oleh seorang ahli yaitu konselor kepada individu yang sedang mengalami suatu masalah yang bermula pada teratasinya masalah yang dihadapi oleh klien. Belajar menurut banyak didefinisikan oleh banyak ahli, diantaranya yaitu menurut Slavin menyatakan bahwa belajar merupakan perubahan individu yang disebabkan oleh pengalaman. Dapat disimpulkan dari pengertian-pengertian di atas, bimbingan dan konseling belajar adalah bimbingan kepada individu yang bertujuan untuk membantu individu dalam mengatasi masalah-masalah dalam belajar. Yang kedua adalah kawasan bimbingan konseling. Membahas mengenai kawasan BK Belajar, tentunya sudah banyak yang tidak asing lagi mengenai kawasan apa saja di dalam BK Belajar itu. Secara spontan saja kita mendengar apa itu BK Belajar, maka dengan otomatisnya kita akan berpikir mengenai bimbingan yang disorotkan pada masalah-masalah belajar pada individu. Kawasan bimbingan dan konseling belajar memiliki 4 kawasan, yaitu perkembangan dan penyuasuan diri atau pribadi dalam belajar. Yang kedua, kemampuan dalam pendidikan dan penjurusan. Yang ketiga, perkembangan dalam belajar. Yang keempat, penelitian yang berkaitan dan menyangkut belajar siswa. Yang ketiga adalah prinsip dalam bimbingan dan konseling. Ada beberapa prinsip yang kita ketahui, yaitu keterdekatan, pengulangan, dan penguatan. Satu, prinsip keterdekatan menyatakan bahwa situasi stimulus yang hendak direspon oleh pembelajar harus disampaikan sedekat mungkin waktunya dengan respon yang diinginkan. Prinsip pengulangan menyatakan bahwa situasi stimulus dan responnya perlu diulang-ulang atau dipraktikkan agar belajar dapat diperbaiki dan meningkatkan retensi belajar. Yang tiga, prinsip penguatan menyatakan bahwa belajar sesuatu yang baru akan diperkuat apabila belajar yang lalu diikuti oleh peroleh hasil yang menyenangkan. Dengan kata lain, pembelajaran akan kuat motivasinya untuk mempelajari sesuatu yang baru apabila harus belajar yang telah dicapai mendapatkan penguatan ketiga prinsip tersebut. Yang keempat yaitu tujuan. Menurut Yusuf mengatakan bimbingan dan konseling bertujuan untuk membantu peserta didik agar memiliki kemampuan menginternalisasikan nilai-nilai yang terkandung dalam tugas-tugas perkembangan yang harus dikuasainya. Sementara itu, Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia atau ABKIN dalam naskah akademik Penataan Pendidikan Profesional, Konselor, dan Layanan Bimbingan dan Konseling dalam jalur pendidikan formal merinci tujuan pelayanan bimbingan ialah agar peserta didik dapat yang pertama merencanakan kegiatan penyelesaian studi. Yang kedua, mengembangkan seluruh potensi dan kekuatan yang dimiliki seoptimal mungkin. Yang ketiga, menyesuaikan diri dengan lingkungan pendidikan. Yang keempat, mengatasi hambatan dan kesulitan yang dihadapi dalam studi. Pembahasan terakhir yaitu fungsi. Fungsi yang pertama, fungsi preventif, yaitu fungsi yang berkaitan dengan upaya konselor untuk senantiasa mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin terjadi dan berupaya untuk mencegahnya, supaya tidak dialami oleh peserta didik. Yang kedua,
fungsi pemahaman, yaitu fungsi bimbingan yang membantu peserta didik agar memiliki pemahaman terhadap dirinya dan lingkungannya. Yang ketiga, fungsi pengembangan, yaitu fungsi bimbingan yang sifatnya lebih proaktif dan fungsi-fungsi lainnya. Yang keempat, fungsi penyembuhan, yaitu fungsi bimbingan yang bersifat kuratif. Yang kelima, fungsi penyaluran, yaitu fungsi bimbingan dan membantu peserta didik memilih kegiatan ekstrakurikulernya. Yang keenam, fungsi adaptasi, yaitu fungsi membantu para pelaksana pendidik, kepala sekolah, madrasah, dan staf konselor dan guru untuk menyesuaikan program pendidikan terhadap latar belakang pendidikan, minat, kemampuan, dan kebutuhan peserta didik. Bentuk pelayanan BK Belajar. Dalam kelangsungan proses bimbingan dan konseling, terdapat berbagai pelayanan yang sengaja diciptakan dan diselenggarakan. Pelayanan bimbingan konseling dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, pelayanan preventif atau pencegahan. Bimbingan yang bersifat preventif atau pencegahan adalah pemberian bantuan kepada siswa sebelum menghadapi kesulitan atau persoalan yang serius. Cara yang ditempuh bermacam-macam, antara lain yaitu memelihara situasi yang baik dan menjaga situasi itu agar tetap membaik. Dalam hal ini, hubungan siswa dengan guru dan staf yang lain harus dijaga sebaik mungkin, saling mengerti kedudukannya sehingga satu dengan yang lainnya tidak saling membenci. Dewa Ketut Soekardi menjelaskan, bimbingan berfungsi preventif, pencegahan terjadinya atau timbulnya masalah dari anak didik, dan berfungsi preservation, memelihara situasi dan menjaga situasi itu agar tetap baik. Sifat bimbingan yang preventif: 1. Tata tertib. Yang kedua yaitu menanamkan kedisiplinan. Yang ketiga memberikan motivasi. Dan yang keempat yaitu memberikan nasihat. Yang kedua yaitu bimbingan yang bersifat kuratif atau penyembuhan. Bimbingan yang bersifat kuratif yaitu usaha bantuan yang diberikan pada murid selama atau setelah murid mengalami persoalan yang serius, dengan maksud utama agar murid yang bersangkutan ini terbebas dari kesulitan. Bimbingan yang bersifat kuratif berupa pemberitahuan, peringatan, hukuman, dan ganjaran. Dan yang ketiga yaitu bimbingan yang bersifat development atau pengembangan. Bimbingan development atau pengembangan ini yaitu bantuan yang diberikan konselor kepada siswa agar ia mampu mengembangkan diri secara optimal. Siswa menyadari akan potensi yang dimilikinya dan akan berusaha memanfaatkan potensi tersebut dengan sungguh-sungguh.